siang, selamat sore semua. Biar video ini bisa ditonton di mana aja, baik itu pagi, siang, sore, malam. Oke, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Welcome back. Selamat datang di Jadi IT. Di sini kita akan membahas pengertian dari dasar komputer. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian pada komputer. Di sini mungkin materi ini cocok untuk teman-teman yang masih SD, SMP atau yang intinya sih yang belum tahu ya tentang komputer itu apa. Oke, kita di sini juga bisa menggunakan teknologi saat ini yaitu Google untuk kita mencari referensi, dan nanti saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Oke, di sini apa itu komputer? Oke. Nah, kita boleh lihat nih Wikipedia nih. Oke, komputer adalah terjemahan dari bahasa Indonesia komputer. Nah, kata benda komputer berasal dari kata compute, berasal dari bahasa Prancis, teman-teman. Oke, yang berarti menghitung. Padahal sebenarnya nggak menghitung juga sih. Nah, di sini komputer itu pertama kali digunakan pada tahun 1613 oleh penyair. Oke. Nah, di sini banyak banget nih penjelasannya. Jadi gini, sekalipun demikian definisi di atas mencakup banyak alat khusus. Jadi sebenarnya komputer itu lebih seperti gini, teman-teman. Komputer itu merupakan alat, nah ini nih, khususnya panel dari permainan video, juga mencakup telepon genggam, perekam kaset video. Jadi dalam satu komputer itu kita bisa melakukan banyak aktivitas, mulai dari komunikasi, audio, video, visual, terus game gitu, terus melakukan pekerjaan rumah tangga, dalam artian misalkan mencatat semua pengeluaran, pemasukan atau lain sebagainya dengan komputer tersebut. Lalu kita bisa membuat suatu program juga dengan adanya komputer. Jadi komputer itu bisa membantu kita untuk membuat alat yang bisa mempermudah bagi para pengguna itu sendiri. Nah, cara kerja komputer banyak nih, teman-teman. Nah, tentunya dalam komputer itu terdapat seperti ini. Ada memori atau RAM. Nah, memori atau RAM ini berfungsi untuk meningkatkan performa teman-teman, juga performa komputer teman-teman. Oke. Nah, untuk RAM itu seperti ini. Nih, tampilan RAM biar teman-teman paham. RAM itu pun juga terdapat beberapa pecahannya, mulai dari DDR1, DDR2, DDR3. Apa sih itu beda-beda DDR itu gitu kan. Nah, terus RAM itu mulai dari berapa ukuran kapasitasnya, misalkan dari RAM 1 GB, 2 GB, ada yang 4 GB, ada yang 8 GB, jadi dia kelipatan kali 2, teman-teman. Nah, lalu di sini ada pemrosesan. Nah, di sini ada prosesor lah, teman-teman. Jadi prosesor itu semacam otaknya. Jadi dalam komputer itu ada satu otak yang sangat penting, yaitu prosesor. Nah, prosesor tuh sekarang udah sampai yang tertinggi berapa ya? Bentar, prosesor terbaru itu i9, teman-teman. Jadi prosesor itu banyak banget nih. Prosesor apa ya? Rilis pertama nih. Nah, ini dia nih.
dari Pentium, harusnya prosesor itu dari Pentium, benar. Ini dia nih, dari Pentium, nanti Core i3, Core i5, Core i7. Pentium ini adalah Pentium, saya pernah ngerasain pakai Pentium 4 kalau nggak salah. Itu tahun berapa itu Pentium 4. Terus Core i3, Core i5, Core i7, ada Core i7, Core i9 sebenarnya juga ada yang terbaru, masih banyak lagi teman-teman. Nah, dengan benchmarknya yang berbeda-beda. Apa itu benchmark? Oke, nanti kita akan pelajari bagaimana cara memilih prosesor yang tepat untuk kebutuhan kita. Oke, lalu dalam komputer juga terdapat ada namanya masukan dan hasil, jadi kayak input output teman-teman. Nanti kita akan belajar juga input output dalam komputer itu seperti apa. Contoh nih teman-teman, kalau input itu seperti teman-teman memiliki flash disk yang itu kan dimasukkan ke dalam USB port komputer itu sendiri. Nah, berarti kan USB port seperti apa sih? Ya, USB port. Nah, seperti ini teman-teman. USB port nih biasanya kalau di laptop atau apa. Jadi teman-teman bisa lihat nih seperti ini. Ini yang disebut USB port. Jadi inilah yang disebut masukan inputan. Jadi kita memasukkan sesuatu, baik itu flash disk atau mouse, keyboard dan lain-lainnya, itu disebut merupakan inputan dari suatu komputer. Kalau output seperti apa? Nah, output di sini output device nih. Nah, perangkat output device itu contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan kalian punya printer, berarti dia mengeluarkan suatu gambar dari apa yang kita hasil cetaknya. Lalu ada headset atau speaker, itu merupakan output karena dia mengeluarkan suara. Lalu ada proyektor. Nah, proyektor pun juga mengeluarkan suatu gambar gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi itulah bagian dari komputer. Lalu di sini ada namanya instruksi, atau kita sebagai manusia yang mempunyai perintah dalam jumlah terbatas gitu. Jadi komputer itu ya diinstruksikan oleh kita sendiri untuk melakukan sesuatu apa yang kita mau gitu, dengan batasan-batasan yang setiap komputer itu miliki. Jadi nggak semua kita mau mereka bisa gitu, ada batasannya juga. Lalu ada program. Nah, program inilah yang bisa membantu teman-teman melakukan kegiatan atau memudahkan suatu pekerjaan di bidang komputer itu sendiri. Contoh misalkan teman-teman perlu mencatat keuangan di rumah tangga atau di sekolah atau dimanapun, di kantor misalkan contohnya. Nah, kalian akan menggunakan program-program yang bisa mempermudah pencatatan tersebut. Nah, pencatatan tersebut itulah yang menjadikan hasil untuk materi pembelajaran, materi dan lain-lain sebagainya. Itulah program. Jadi program banyak banget, kayak teman-teman pakai Gojek atau pakai aplikasi apapun itu, ojek online yang lainnya. Nah, itu kan teman-teman udah salah satu menggunakan program yang bisa mempermudah teman-teman. Nah, begitu juga dalam komputer, banyak banget program yang bisa mempermudah teman-teman gitu. Lalu nah, ini nih yang paling penting teman-teman, ada namanya sistem operasi. Nah, sistem operasi itu apa aja sih gitu. Sistem operasi itu adalah semacam gabungan dari potongan kode yang berguna ketika semacam kode. Sebenarnya bahasa tepatnya intinya sih ini kayak yang menampung dari semua input output sistem dan program menjadi satu. Seperti itu teman-teman. Nah, sistem operasi itu yang sekarang banyak kita gunakan yaitu sistem operasi Windows. Nah, Windows inilah
yang sering kita pakai di kalangan pelajar, terus anak orang-orang pekerja. Nah, karena ini udah familiar banget gitu. Di sini Windows pun saya pernah ngerasain Windows XP, saya pernah ngerasain Windows 7. Wah, ini masih banyak banget nih Windows lainnya, tapi yang terpopuler saat ini yaitu Windows 11 atau dari Windows 8 ke atas lah teman-teman. Walaupun ada juga yang masih pakai Windows 7. Kembali lagi pada spesifikasi komputer teman-teman. Oke. Nah, lalu ada apa lagi dalam sistem operasi? Yaitu ada namanya Linux. Oke, mungkin teman-teman kalau ngelihat ini Penguin, nah kalau Penguin udah ibaratnya terkenal dengan namanya Linux. Nah, Linux itu juga banyak banget OS dari Linux tuh ininya sejak versioning Linux tuh banyak banget. Jadi Linux distributornya banyak banget nih, lihat nih teman-teman, Linux distributor. Nah, nih dia nih contoh-contoh Linux. Ini sebenarnya semua ini Linux teman-teman. Nah, cuman banyak banget distributor yang menciptakannya. Contoh ada Red Hat, SUSE, Debian, CentOS, Ubuntu, ASP Linux gitu kan. Nah, dari sekian banyak, mana sih yang sering kita pakai gitu. Oke, nih sedikit nih teman-teman. Oke, saya akan coba jelasin. Jadi kalau di bidang dunia pekerjaan IT atau kita nanti jadi IT, kita udah nggak akan asing dengan namanya Linux ini teman-teman. Nah, Linux ini yaitu yang sering kita gunakan. Contoh di dunia pekerjaan, kantor atau perusahaan, itu kita lebih menggunakan Ubuntu, baik itu Ubuntu server, Ubuntu desktop, lalu ada Red Hat, lalu ada Debian sama CentOS teman-teman. Sebenarnya ini yang lebih sering ke Mac OS. Oke, nah Mac OS ini sistem operasi yang hidup dalam ekosistem Apple teman-teman. Jadi laptop Apple gitu kan, itu menggunakan sistem operasinya Mac OS teman-teman. Itu buatan mereka sendiri. Tak luput sebenarnya MacBook ini bisa menggunakan sistem operasi Linux atau Windows, dimana kita tinggal menggunakan seperti virtual machine gitu teman-teman untuk Linux atau Windows gitu. Tapi kalau chip M1, nah Mac OS ini kan juga banyak banget chip yang terbaru di produk Apple gitu kan. Dari ibaratnya yang awalnya Intel produk gitu kan. Nah, di sini dia juga udah menggunakan chip ekosistem mereka sendiri, yaitu mulai dari M1, M2 gitu-gitu, teman-teman. Nah, itu juga berbeda-beda, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, seenggaknya teman-teman sudah paham apa itu komputer. Jadi pada dasarnya kita harus mengenal dulu tuh komponen-komponen pada komputer dan apa aja sih caranya. Nah, nanti kita akan praktekkan gimana cara penggunaannya. Sekarang kita baru mengenai materinya terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jadi IT mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Oke.